Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang kewes bernama Ella yang sibuk membuat sebuah film dengan metode stop motion, di mana metode stop motion adalah cara membuat film dengan mengambil foto secara terus-menerus, gerakan demi gerakan hingga si objek terkesan hidup. Simpelnya seperti film Shaun the Sheep. Di tengah ketekunan, Ella terlihat didampingi ibunya yang bernama Susan, seorang legenda stop motion movie yang kini menderita radang sendi kronis. Hingga dirasa satu adegan sudah rampung, Susan meminta anaknya untuk memutar hasilnya. Melihat gerakan si Dajjal yang masih kaku, Susan pun meminta Ella untuk mengulanginya lagi. Singkat waktu, setelah lelah bekerja seharian, Ella pun mengunjungi Ojons Bar untuk menemui ayangnya yang bernama Tom, dan juga circle adiknya Tom yang bernama Polly. Dirasa suntuk, Ella mengajak Tom untuk nyewa hotel Oye untuk bermaksiat. Singkat waktu, setelah capek ngaduk brutal melepaskan semua penat, Ella yang takut diomelin si ibu meminta Tom untuk segera mengantarnya pulang. Meskipun ingin lanjut ronde 5, di perjalanan, Tom menanyakan seberapa jauh proyek film yang Ella garap. Namun Ella berkata jika proyek yang ia garap adalah milik ibunya. Ia pun merasa khawatir dengan tangan si ibu yang setiap harinya semakin memburuk. Mendengar hal itu, Tom pun menyayangkan hal tersebut karena sebenarnya Ella bisa membuat filmnya sendiri. Namun Ella yang tak mempunyai inspirasi merasa bingung jika harus membuat film sendiri. Sampainya di rumah, Ella yang kelelahan memutuskan untuk segera tidur. Wake up, Poppet. Suwe sekali baru saja rebahan, si ibu langsung menyuruh Ella untuk bekerja di pagi buta. You a little bit grumpy this morning. Melihat Ella yang bete, si ibu berkata jika ia hanya ingin menyelesaikan film terakhirnya sebelum ajal menjemput. Half a millimeter. Saat listrik sepaneng, si ibu yang tidak ingin karakternya goyang meminta Ella untuk memeganginya dan jangan bergerak. Mom? She's in a coma. She's not responding to anything, right? Entah apa yang sebenarnya terjadi. Setelah insiden tersebut, si ibu pun mengalami koma. Apakah si ibu kesetrum listrik 2 paket? Sekembalinya ke rumah, Ella terlihat mandi untuk menghilangkan stres. Di malam harinya, merasa Ella masih mengalami trauma, Tom pun mengajak Ella untuk pindah dan beristirahat di apartemennya. Setibanya di apartemen murah, Ella yang ingin segera menyelesaikan proyek ibunya memilih sebuah kamar untuk dijadikan studio. Setelah capek beres-beres, Ella yang masih merasa khawatir meminta Tom untuk menginap bersamanya dalam beberapa hari. Mendengar kesempatan itu, jelas saja Tom sumringah. Excuse me. Singkat waktu, setelah melakukan persiapan, Ella kembali melanjutkan proyek film ibunya yang sempat tertunda. Mendengar suara bocil bernyanyi, Ella yang ingin fokus langsung mengeceknya keluar. Wait! What's all that stuff? Melihat studio milik Ella, si bocil yang kepo meminta Ella untuk mengizinkannya masuk. Melihat si bocil yang tak tahu adab, Ella memintanya untuk tidak mengotak-ngatik pekerjaannya. Saat si bocil menanyakan proyek ini, Ella pun menjelaskannya. Mendengar penjelasan Ella, si bocil pun merasa ribet dan pastinya hal ini akan memakan waktu lama sampai video jadi. Namun Ella berkata jika meski melelahkan, namun ini adalah jalan hidupnya. About a Cyclops. Setelah memperlihatkan sedikit adegan, si bocil terlihat tidak puas dan berkata jika cerita yang disajikan sangat boring. Lantas si bocil menyarankan Ella untuk membuat film baru dengan cerita psikopat mutasi yang meneror seorang gadis yang tersesat di hutan. Meski terdengar seru, tapi Ella yang ingin melanjutkan proyek ibunya langsung meminta si bocil untuk pulang.
Namun setelah si bocil pergi, Ella terlihat tertarik untuk membuat karakter yang diceritakan si bocil. Saat Ella sadar, sontak ia pun syok parah saat proyek film milik ibunya sudah berganti tema. Entah apa yang terjadi, secara tidak sadar ia telah mengganti tema film dengan cerita yang diceritakan oleh si bocil. Singkat waktu, setelah cukup lama melihat hasil garapannya, kini Ella seolah tertarik dengan film terbarunya. Someone coming. Di keesokan harinya, Ella yang terbangun langsung pergi ke studio meskipun masih bau jigong. Rupanya Ella sudah membulatkan tekad untuk menggarap film terbarunya dan membuang film ibunya. Dan saat kembali ke kamar, Ella ditemui oleh adiknya Tom, yaitu Polly, yang berniat membicarakan bisnis. Di studio, Polly yang terkesan dengan film buatan Ella langsung mengajaknya bekerja sama guna mengembangkan proyek tersebut. Namun karena film ini menggunakan ide si bocil, Ella yang tidak tahu kelanjutan kisahnya berusaha untuk menunda ajakan Polly. Melihat kedatangan si bocil, Ella langsung mengajaknya untuk melihat hasil karyanya. Well, what's wrong with it? Sontak Ella pun heran dengan si bocil yang lagi-lagi tidak puas dengan hasil karyanya. Rupanya si bocil merasa jika karakter wanita di film tersebut tidak terlihat nyata. Namun Ella berkata jika film stop motion memang ala-ala Shaun the Sheep. You told me to use the wax. See? Sambil membawa daging, si bocil meminta Ella untuk membuat karakter si gadis menggunakan daging mentah agar terlihat realistis. Mendengar hal itu, Ella yang merasa jijik langsung menolaknya. Apalagi ia sudah terlanjur membuat satu adegan secara penuh. Namun si bocil terus memaksa dengan perjanjian ia akan memberitahu Ella lanjutan ceritanya. Armature. So. Armature. Sambil membuat boneka daging, si bocil memberitahu Ella tentang lanjutan ceritanya. Di mana setelah melewati hutan, si gadis akhirnya menemukan sebuah rumah dan bersembunyi. Namun gadis itu masih dikejar-kejar oleh psikopat mutasi buruk rupa. Setelah mengungkapkan lanjutan cerita, si bocil langsung membantu Ella. Setelah menyelesaikan scene kedua, Ella pun kebingungan untuk menamai karakter psikopat ini. Di saat itu pula bagaikan sutradara ternama, si bocil yang melihat asbak langsung menamai karakter tersebut dengan nama Iceman, alias manusia abu. Di malam harinya, Ella yang akan tidur tiba-tiba teringat dengan cerita Iceman. Ella pun heran saat tengah malam ada yang mengetuk pintu apartemennya. Rupanya itu adalah si bocil yang berniat menunjukkan sesuatu pada Ella. Maybe Ashman. No. The bones. Wrap them in skin. Rupanya si bocil ingin menunjukkan bangkai hewan dan menyarankan Ella untuk memodifikasi karakter Ashman dengan bangkai tersebut agar terlihat lebih mengerikan. Namun jelas saja Ella menolaknya karena bukan hanya bau dan penyakitan, hal itu sama saja sebagai seni kopet. Mendengar penolakan Ella, si bocil kembali mengancam dengan tidak akan memberitahu kelanjutan kisah film tersebut. Merasa digoblok-goblokin bocil, Ella pun meminta si bocil untuk pulang dan jangan sok-sokan mengaturnya. And the Ashman comes and knocks. And then... Di keesokan harinya, Ella terlihat kesulitan saat ingin melanjutkan kisah filmnya tanpa bantuan si bocil. Daripada pusing-pusing, Ella yang stres memutuskan untuk pergi ke O'John's Bar.
Rupanya Ella berniat meminta obat haram karena menurut teori Gobloy, inspirasi akan datang ketika sedang oleng. Sekembalinya dari toilet, Ella terlihat memasuki sebuah ruangan. Look for it. Melihat si bocil di dalam bar, Ella pun sadar jika ia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan cerita si bocil. The Ashman comes on 3-9. Dan kini, Ella pun setuju untuk membuat karakter Ashman menggunakan bangkai hewan. Setibanya di rumah, Ella langsung membuat boneka Ashman dengan bangkai tersebut. Setelah boneka itu jadi, si bocil langsung menceritakan kisah lanjutan dari film ini. Sontak Ella pun heran saat bel yang terus berbunyi tepat ketika dirinya melakukan tag foto. Lalu tiba-tiba aneh sekali, tiba-tiba si bocil menghilang bersamaan dengan suara bel yang mengerikan. Di tengah keheranan, Ella pun mencoba mengeceknya keluar. Kira-kira apa yang sebenarnya Ella alami? Di keesokan harinya, Tom yang baru pulang merasa heran dengan Ella yang malah tidur di lantai studio. Lantas Ella yang panik berkata jika dirinya sedang dikejar-kejar oleh sosok mengerikan. Mendengar hal itu, Tom pun menduga jika Ella masih oleng akibat meminum obat dari adiknya. Namun sambil melemparkan obat, Ella berkata jika dirinya tidak sedang mabok. Tom pun merasa jika Ella hanya mengalami mimpi aneh ketika terlalu sering membuat film horor. Setelah melihat film tersebut, Ella yang ketakutan meminta Tom untuk membawanya pergi ke tempat lain. Hingga di malam harinya, Ella yang ditinggal Tom lembur kembali mengalami kejadian aneh. How do you sleep? Bisa kita lihat, Ella yang sering mengalami kejadian aneh hingga berakibat stres. Melihat hal itu, Tom yang khawatir berniat mengajak Ella untuk ngopi di Ojon's Cafe. Setibanya di Ojon's Cafe, Ella mulai terhibur dengan banyolan ayangnya yang ceringe. Namun di saat itu pula, ia pun kembali dihantui sosok si bocil. Bit of the story. Leave me alone. Dan kini suara si bocil terus bergema dengan menceritakan kejadian-kejadian yang akan dialami oleh karakter dalam filmnya. Sekembalinya ke rumah, Ella yang gabut izin pada Tom untuk kembali melanjutkan proyek filmnya. Mendengar hal itu, Tom merasa tidak yakin karena takutnya kehaluan Ella semakin menjadi-jadi. Lantas Tom menyarankan Ella untuk mengisi waktu dengan bekerja di studio adiknya saja. Singkat waktu, Ella pun pergi ke studio tempat Polly bekerja. Dan setelah bertemu dengan seorang sutradara, Ella langsung diberikan tugas untuk membuat mata boneka. Beberapa saat kemudian, Ella yang selesai melakukan pekerjaannya berniat melihat proses penggarapan film. Melihat film garapannya dibajak oleh Polly, sontak membuat Ella geram. Namun Polly menjelaskan jika film buatan Ella hanya dijadikan referensi dan bukan menjiplak. Akan tetapi Ella tetap tidak terima.
Singkat waktu, Ella yang kesal berusaha menenangkan diri dengan menjenguk ibunya. It's a wonderful medium, isn't it? Tiba-tiba saja, Ella merasa jika si ibu yang koma telah siuman dan berbicara kepadanya. Lantas Ella yang merasa khawatir berkata, apa jadinya jika boneka yang ia buat memiliki nyawa sendiri? Lantas si ibu berkata jika imajinasi itu merupakan turunan darinya. Namun bedanya Ella tidak bisa menangani imajinasi itu hingga membuatnya halusinasi. Mendengar hal itu, Ella yang kepalang tanggung berniat untuk melanjutkan proyek yang mangkrak. Namun si ibu berkata jika sebenarnya Ella tidak bisa menguasai apapun dan kemampuan Ella hanya sebatas boneka yang dikendalikan oleh orang lain. Mendengar hal itu, sontak Ella pun terdiam dan tak bisa berkata-kata. Singkat waktu, Ella kembali ke apartemen dan berniat melanjutkan proyeknya bersama si bocil. Lalu si bocil melanjutkan ceritanya jika kini sosok Ashman akan kembali menemui si gadis dan menyentuhnya dengan brutal. Mendengar hal itu, Ella yang merasa ngeri berniat mengubah jalan cerita dengan si gadis yang berhasil melarikan diri. Meski terjadi perdebatan, namun Ella bersikeras dengan kisah yang kini ia rubah. On the second night, di tengah kesibukan, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Begitu pula dengan si bocil yang kembali menghilang. Dan kini Ella seakan memerankan tokoh gadis di dalam filmnya yang dikejar-kejar sosok Ashman. I told you. Rupanya jalan cerita yang sudah si bocil katakan tidak bisa dirubah oleh Ella. Singkat waktu, setelah kejadian tak manuk akal semalam, Ella akhirnya menjalani rawat inap. Ella pun diberitahu jika semalam ia ditemukan berkeliaran di dekat apartemen dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Tak lama kemudian, Ella dihampiri Tom dan menyarankannya untuk berhenti menyelesaikan proyek film hingga sembuh total. Ia pun mengancam akan menghancurkan semua pekerjaan Ella jika ia tidak berhenti. Mendengar hal itu, Ella yang takut kerjaannya diobrak-abrik berusaha untuk mengiyakan permintaan Tom. Beberapa saat kemudian, Ella diberitahu si dokter jika ibunya telah meninggoy. Mendengar hal itu, Ella pun menyesal karena ia tidak bisa memenuhi keinginan ibunya. Entah dari mana munculnya, tiba-tiba saja si bocil muncul dan mengajak Ella untuk melanjutkan filmnya. Namun anehnya, Ella pun dengan mudah menuruti perkataan si bocil. Sesampainya di apartemen, si bocil berkata jika untuk adegan selanjutnya Ella harus memberikan sesuatu yang berdarah-darah. Mendengar hal itu, Ella pun meminta si bocil untuk menghampirinya. Have you got that out of your system now? Entah nyata atau halusinasi, Ella pun merasa takut dengan adegan lanjutan yang akan direncanakan si bocil. Karena ia merasa apa yang diceritakan si bocil pasti akan dialami oleh dirinya sendiri. Lantas si bocil meminta Ella untuk tidak takut, lagi pula Ella harus menjadi seniman yang sebenarnya. Dengan begitu, si bocil pun meminta Ella untuk segera melakukan sesuatu pada dirinya. Sesaat kemudian, rupanya Ella akan memenuhi permintaan si bocil untuk membuat boneka dari kulit tubuhnya sendiri. Sontak mereka pun kaget saat melihat Ella yang sedang melakukan adegan ekstrim. They're gonna ruin this.
Setelah menghabisi Polly, kini Ella berniat menghabisi si Ayang. My God, goblay sekali. Setelah melenyapkan nyawa Tom dan Polly, Ella pun diperintahkan si bocil untuk melakukan sesuatu pada jasad mereka. Kira-kira apa yang sedang mereka lakukan? My God. Rupanya Ella sedang membuat karakter yang terbuat dari tubuh Tom dan Polly. Lantas si bocil meminta Ella untuk menyimak skenario yang telah ia buat. Seakan menjadi bagian dari skenario filmnya, Ella yang ketakutan berusaha untuk bertahan di dalam lemari. Tapi tiba-tiba... Dan kini, Ella pun bahagia setelah mampu memuaskan si bocil, yang awalnya selalu tidak puas dengan karyanya. Bagaimana? Masih bingung? Sini gua jelasin. Kalau menurut perspektif gua ya, si bocil itu tidaklah nyata, melainkan sosok yang ada di pikiran Ella sendiri, di mana Ella dituntut untuk membuat sebuah film yang penuh effort, di mana sebelumnya Ella hanyalah orang yang selalu diperintah oleh ibunya untuk memainkan boneka stop motion. Dan kini, ia seolah mampu membuat sebuah film dengan cerita yang benar-benar aneh dan mengerikan. Beberapa kali si bocil merasa tidak puas, sebetulnya adalah pikirannya sendiri yang berkata seperti itu, hingga dari imajinasinya yang di luar Nurul. Tokoh di film yang ia mainkan sampai-sampai terbawa halu ke dunia nyata. Hingga saat si ibu dinyatakan meninggoy, Ella yang semakin gelo dan tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, sampai-sampai nekat menghabisi Tom bersama adiknya. Dan di akhir cerita, akibat terlalu effort, Ella pun harus meninggoy kehabisan darah. Dan itulah karya masterpiece-nya sampai tutup usia. Ngerti kan sekarang? IMDb bentuk film ini adalah 5,7 dan menurut saya yang cocoklah diberi nilai 6,0. Mungkin segini saja review dan ulasan film stop motion 2023. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.